Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah support dan dukung channel ini. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat driver dari charger HP teman-teman. Jadi dari charger HP atau charger gadget yang mempunyai tegangan 5 volt untuk menggantikan pada driver lampu emergency merek Lubini, karena lampu ini drivernya terbakar teman-teman, jadi kita tidak bisa memperbaikinya karena kerusakannya memang terbakar total, jadi kita tidak bisa memperbaiki, kita harus membuatkan driver. Hanya seperti ini teman-teman, jadi drivernya sudah dibuang karena terbakar. Daripada ini tidak terpakai teman-teman, maka kita coba buatkan driver dari charger handphone ataupun charger HP seperti ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengupas ke drivernya, perlu diketahui teman-teman bahwasannya LED board ataupun biji LED yang ditanam pada lampu emergency biasanya atau pada umumnya disusun secara paralel teman-teman. Jadi jika ada salah satu mati, rangkaian ini akan tetap bekerja. Jadi tidak ada pengaruh kecuali pada rangkaian seri. Dan kebanyakan pada rangkaian sistem emergency rata-rata menggunakan LED SMD kisaran 3 volt teman-teman, 3 sampai 3,5 volt, karena mungkin menyesuaikan dengan storage atau penyimpanannya baterai, seperti mungkin 3,7, 18, 650 seperti ini yang sering ditanam di lampu emergency. Lantas juga ada yang 4 volt, 6 volt dan sebagainya. Tapi kalau kita amati pada lampu emergency merek Lubini menggunakan LED SMD, kalau tidak salah menggunakan tipe 5630 teman-teman ya. Jadi yang mempunyai tegangan antara 3,2 sampai 3,4 dan arus yang mengalir kisaran 150 mA. Oke teman-teman, sebelum kita menginjak ke drivernya lagi, kita coba akan tes terlebih dahulu apakah rangkaian paralel yang tertanam pada LED board ini masih bekerja atau tidak. Kita tes terlebih dahulu, karena ini menggunakan rangkaian paralel teman-teman, jadi kita tidak perlu mencoba atau mentes satu persatu biji LED yang ada pada LED board ini. Cukup teman-teman menghubungkan antara probe negatif dan probe positif dari catu daya ataupun power supply yang bertegangan 3 volt. Seperti ini teman-teman, alat saya yang kemarin saya review, saya akan mencoba menggunakan ini. Apakah LED yang ada pada rangkaian paralel ini masih bekerja ataupun masih nyala. Kita hubungkan negatif ke negatif, positif ke positif. Oke teman-teman, seperti ini. Berarti untuk kabel warna kuning terhubung pada LED warna putih, masih menyala semua, tidak ada yang putus. Sekarang kita coba LED yang tadi yang warna merah untuk LED yang bercahaya putih. Sekarang yang warna kuning berwarna warm ataupun agak kekuning-kuningan teman-teman. Jadi ini hanya untuk menguji bahwasanya
rangkaian paralel pada LED board ini masih baik, jadi semua lampu masih nyala. Baik teman-teman, pada rangkaian paralel ini yang dibutuhkan untuk menghidupkan adalah tegangan antara 3 volt sampai 3,4. Sedangkan perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya charger HP outputnya mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt. Jadi kalau kita menghubungkan langsung otomatis pasti akan LED ini akan mati. Untuk itu kita akan coba dulu, kita buka. Oke, di dalamnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa cara pemasangannya sama, ini dari V-in ataupun arus masuk dari listrik. Ini AC, kita tinggal nanti menyolder aja. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah di bagian outputnya teman-teman, karena ini mengeluarkan 5 volt sedangkan beban kita hanya 3,2 sampai 3,4. Nanti kita akan setting menjadi 3,3 agar LED board ini menjadi awet. Oke teman-teman, setelah nanti kita rakit, otomatis kita outputnya akan kita batasi. Kita bisa menggunakan dengan hukum resistor teman-teman, atau hukum ohm, yaitu Vs sumber akan dikurangi Vs beban dibagi ampere. Tegangan yang keluar dari charger HP 5 volt dikurangi 3,3. 3,3 adalah beban dari LED ini, kita buat 3,3 agar LED aman, awet. Kita tidak maksimal menjadi 3,4, kita cukup menyeting 3,3. Lantas nanti kita akan bagi ampere. Ampere artinya di sini arus yang mengalir pada LED ini. Kalau 5 itu sekitar LED yang ada pada sini arus yang mengalir kisaran 150 mA teman-teman. Jadi kalau kita hitung secara kasar, 5 dikurangi 3,3 sama dengan 1,7 dibagi 0,150, akan ketemu 11, sekian. Nah, untuk menghambat itu teman-teman, resistor mencari 11 saya rasa susah di pasaran. Teman-teman cukup menambahkan 10 ohm, bisa kita hitung 10 ohm. Sedangkan yang satu kita tambahkan dioda IN4007 1 ampere ya boleh, atau mungkin teman-teman punya dioda 2 ampere juga tidak masalah. Disusun seri seperti ini teman-teman. Satu dioda ini kalau kita pasang pada output tegangan akan mengurangi 0,5 volt. Jadi kalau kita rangkai seri akan kisaran 1 volt, jadi akan membantu menurunkan tegangan. Jadi nanti akan ketemu kisaran 3,3 volt teman-teman. Jadi LED ini akan menjadi nyala dengan terang dan pada rentang yang aman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba cara instalasinya. Cara instalasinya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi dari input dari lampu ini kita hubungkan ke V-in dari charger ini, jadi di arus AC seperti ini. Lantas nanti outputnya kita akan batasi dengan dioda yang kita seri, lantas resistor 10 ohm. Oke, kita akan cut terlebih dahulu, kita akan pasang nanti biar videonya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang instalasinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita hubungkan kabel AC ataupun input dari V-in listrik masuk ke V-in charger, yaitu arus AC. Warna ini boleh terbalik, tidak masalah karena arus AC. Lantas outputnya
kita ambil dari sini. Karena kita tidak menggunakan USB port, kita langsung jumper di bagian sini. Jadi kita ambil input negatif dan positif, lantas kita kasih beban resistor dengan tadi menggunakan rumus R sama dengan VS dikurangi VL dibagi ampere dibagi arus. Karena nilainya 11, mencari resistor nilainya 11 saya rasa sulit di pasaran, kita tambahkan dioda 1 ampere yang kita seri, akan mengurangi sekitar 1 volt. Jadi ini akan ketemu menjadi 3,3, kurang lebih 3,3 atau 3,2. Jadi agar LED yang ada pada LED board ini awet, karena bekerja pada frekuensi yang ditentukan ataupun tidak melebihi batas yang ditentukan. Dan teman-teman perlu diingat, kalau menggunakan charger sebaiknya menggunakan charger yang versi lama, ataupun sebaiknya menggunakan versi di bawah output ampernya di bawah 1 ampere, atau bisa termasuk charger yang kategori charger HP jadul yang lama-lama itu biasanya kisarannya outputnya antara 300 sampai 600 mA, jadi tidak terlalu besar sehingga tidak boros, listriknya tidak boros. Sangat mudah sekali teman-teman. Jadi sistem merakitnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu ribet. Kalau kita tidak bisa mencari drivernya, kita cukup membuat dengan cara seperti ini. Tentunya teman-teman bisa melakukan dengan mudah. Kita hanya menghubungkan atau menyambung kabel aja. Lampu emergency ini bisa kita manfaatkan kembali, minimal sebagai lampu. Kalau ini kita fungsikan sebagai emergency juga bisa teman-teman. Teman-teman cukup menambahkan 1 MOSFET dan modul charging untuk 18650. Kalau tidak salah tipe 405, TP405. Soalnya di situ ada baterai protektornya, jadi nanti awet. Karena ini kita fungsikan hanya sebagai lampu, kita tidak perlu menambahkan itu. Kita akan memanfaatkan barang yang tidak terpakai dan kita fungsikan kembali. Baik, kita akan rakit dan kita akan coba kembali teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa. Baik teman-teman, ini hasilnya teman-teman, lampu bisa menyala kembali. Coba kita akan tutup. Oke, seperti ini, lampu menyala dengan terang. Jadi sangat mudah sekali teman-teman jika ingin membuat driver sendiri dari charger HP atau charger handphone yang jadul, bisa dimanfaatkan sebagai driver lampu emergency. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.